Ratusan tahun yang lalu, di sebuah desa kecil di Tanah Riau, tinggallah pemuda buruk rupa yang amat sakti bernama Simbolon. Kesehariannya bekerja mencari kayu bakar di hutan, mengumpulkannya lalu menjualnya untuk kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengambil air di sungai dekat mata air yang jernih, ia mendengar suara tawa yang sangat nyaring berasal dari mata air itu. Ia melihat 7 orang gadis yang sedang bermain di mata air itu. Gadis-gadis amat cantik. Simbolon mengamati tingkah gadis-gadis itu. Ia melihat sekelilingnya. Ia pun melihat setumpuk selendang beraneka ragam. Ia berpikir selendang-selendang itu milik gadis-gadis itu. Ia memutuskan mengambil satu selendang warna merah. Ketika gadis-gadis itu selesai bermain air dan hendak mengambil selendangnya miliknya masing-masing. Namun betapa terkejutnya salah satu bidadari yang bernama Molek ketika mendapati selendang warna merah miliknya telah hilang. Ia dan teman-temannya mencari selendang tersebut, tapi tak juga mereka temukan selendang merah milik Molek. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Molek sendirian. Karena tanpa selendang itu, Molek tak bisa terbang ke kayangan negeri mereka berasal. Simbolon keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan mendekati Molek dan menawarkan untuk mengajaknya ke rumahnya. Namun melihat wajah Simbolon yang buruk, Molek menolak dan memaki Simbolon dengan kasar. Mendapat penolakan dari Molek, Simbolon bergegas pergi untuk merubah wajahnya dengan wajah yang tampan. Setelah itu ia kembali lagi ke tempat di mana Molek berada yang masih dalam keadaan menangis. Si Molek tidak tahu kalau yang datang adalah pemuda yang sama. Ketika ditawari untuk tinggal di rumahnya, ia bersedia. Waktu terus berganti, Molek dan Simbolon hidup bersama dan memutuskan untuk menikah. Ternyata Simbolon masih sakit hati dan dendam ketika ditolak oleh Molek. Sehingga ketika mereka menjadi suami istri, Simbolon memperlakukan Molek dengan kasar. Pada suatu hari, datanglah raja ke desa Simbolon. Untuk menyambut kedatangan sang raja, para gadis cantik bertugas untuk menari menyambut kedatangan raja. Si Moleklah yang bertugas untuk melatih para gadis-gadis cantik itu menari. Sang raja yang melihat kecantikan gadis-gadis itu sangat terpesona. Tarian mereka amat indah, membuat raja-raja bertanya siapa gerangan pelatihnya. Molek pun mengajukan diri. Melihat kecantikan Molek, raja memintanya untuk menari. Namun Molek tidak dapat menari tanpa selendangnya yang dahulu hilang. Akhirnya sang raja membuat sayembara. Bagi siapa yang menemukan selendang Molek akan memberikan hadiah emas. Akhirnya Simbolon memutuskan untuk mengeluarkan selendang si Molek yang berwarna merah berkilauan. Betapa terkejutnya si Molek melihat selendangnya yang dahulu hilang. Ternyata Simbolon suaminya lah yang telah mencurinya. Molek tidak bersedia untuk mengenakan selendang itu. Ia akan ditarik kembali ke kayangan. Ia berusaha menjelaskan kepada suaminya, tetapi Simbolon tidak mau tahu. Pasalnya, raja telah menjanjikan sejumlah keping emas jika si Molek mau menari. Dengan kasar, ia melilitkan selendang itu. Dengan perasaan terluka, si Molek pun menari dengan sangat indah dan ringan, hingga ia mulai melayang. Semakin lama semakin tinggi, dan air matanya berjatuhan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang sadar Molek mulai melayang tinggi karena selendang itu memiliki kekuatan gaib untuk menghipnotis manusia yang melihatnya. Ketika sadar, si Molek sudah terlalu tinggi. Simbolon tak kuasa lagi menggapai istrinya. Ia hanya bisa menangis dan meratap memohon agar istrinya kembali. Namun, Molek tetap tidak pernah kembali lagi.